perkenalkan dulu, saya Ren, saya menghubungi Mas Aziz kemarin. Terus juga mohon maaf ya Pak, kami telat datang. Gak apa-apa, saya juga baru pulang jadi pas tadi mah. Siap ketemu. Janjiannya, sorry. Terus ini ada rekan kelompok saya Kelly. Saya Kelly. Kami sini bisa sama Mas Aziz ya? Ya, selaku aku alhamdulillah diamanai sebagai ketua 1 di Desa Wisata Nganggring periode 2022 sampai insya Allah nanti 2027. Jadi 5 tahun ya? Iya 5 tahun. Kalau nanti amanahnya baik insya Allah dilanjutkan, tapi kalau belum baik nanti diperbaiki dengan teman-teman yang lain juga. Sebelumnya mungkin boleh minta tolong dijelasin ya tentang latar belakang dibentuknya Desa Wisata Nganggring ini. Desa Wisata Nganggring itu sebetulnya dulu adalah agrowisata tahun 2006. Ya 2006 kita adanya agrowisata. Kemudian kalau kelompok taninya itu ada sejak tahun 1979, di mana dulunya dari orang tua kami yang dulu dipelopori oleh almarhumah Pak Samya, bahwa saya dulu memelihara kambing yang asal usulnya kambing Etawa itu adalah kambing di mana ras India Japanapari yang disilangkan dengan ras Kaligesing, jadi disebutnya adalah kambing BE yang sampai saat ini alhamdulillah masih eksis sampai dengan tahun 2024. Kemudian di tahun 2006 sampai dengan 2015 kita menjadi agrowisata kambing PE, dimana kalau agrowisata itu hanya lingkupnya di kelompok tani atau di sekitaran kelompok tani saja, yang dimana memang kami dari warga masyarakat tidak sepenuhnya semuanya memelihara kambing di kelompok tani. Kemudian di tahun 2015 kami teman-teman pemuda yang dulu hanya sekitar ada 10 orang itu melakukan rapat kecil, di mana memang kita mempunyai gagasan-gagasan di mana kalau Nganggring itu dijadikan desa wisata dengan beberapa potensi yang ada. Salah satunya adalah kambing PE, kemudian nanti ada peranakan kambing PE di mana anak-anaknya itu, dan alhamdulillah sampai tahun 2024 ini kita diamanahi sebagai Desa Wisata Nganggring dari tahun 2015 yang diakui dari SK Bupati dan juga Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi memang secara SK alhamdulillah kita sudah diakui oleh pemerintah. Jadi memang segala sesuatu terkait dengan penelitian kemudian kegiatan yang ada di Desa Wisata Nganggring itu insya Allah sudah ber-SK atau istilahnya sudah resmi dikeluarkan dari pemerintah. Itu tahun 2015 sampai dengan 2024. Perjalanan Desa Wisata Nganggring itu sebetulnya enggak mulus-mulus seperti mungkin yang dilihat dari masyarakat sekitar dan juga di halayak umum, tapi memang kami sudah berbagai cara dan juga sudah beberapa tahun mengalami kondisi yang alhamdulillah melewati pandemi juga di tahun 2020 sampai dengan 2021, di mana memang kita ada penelitian, ada kunjungan, namun tidak bisa seoptimal tahun-tahun yang sebelumnya. Dan di tahun 2022 sampai dengan 2024 ini itu sekilas dengan Desa Wisata Nganggring, bahwasanya tahun 2015 itu kita baru ada sekitar 4 paket wisata. Yang pertama adalah pelatihan terkait dengan tata cara memelihara kambing, terus kemudian ada outbound yang dimana itu sebagai salah satu penunjang di Desa Wisata Nganggring, terus kemudian ada susur sungai sama pemaketannya kita di live in. Tapi kalau tahun 2015 sampai 2017 itu kita belum optimal karena memang awal-awal kita baru pencetusan di
paket-paket yang istilahnya berpotensi di desa wisata Ngagring. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah mempunyai kurang lebih ada 10 paket wisata, yang salah satunya adalah paket memberikan pakan ke kambing, kemudian perah susu, karena kita yang dibutuhkan adalah perah susu ataupun penghasil susu kambing. Alhamdulillah sudah mempunyai produk yang diakui juga negara karena sudah BPOM, jadi secara legalitasnya kita lebih peredarannya lebih luas. Terus kemudian juga ada produk turunan susu kambing yang dibuat sabun sama lotion susu kambing, jadi tidak hanya yang dapat dikonsumsi oleh manusia tapi dapat dipakai ketika mereka membutuhkan sabun dan juga lotion dari susu kambing. Tahun 2017 sampai 2019 kita ada pendampingan dari Bank Indonesia, di mana itu sebagai salah satu penguat kami yang ada di Desa Wisata Ngagring, bahwasanya Ngagring ini sangat berpotensi dan alhamdulillah dipercayai selama 3 tahun didampingi, yang alhamdulillah juga menghasilkan beberapa paket wisata juga, yang salah satunya adalah pembuatan pupuk yang kalau di tempat lain itu proses fermentasi itu kurang lebih 1 minggu sampai 2 minggu. Kalau di Desa Wisata Ngagring, pupuk yang kami produksi adalah 1 kali 24 jam ya sudah dapat diaplikasikan ke tanaman. Jadi memang kita orientasinya adalah ketika kambing itu menghasilkan serintil setiap hari, berarti kita harus mengeluarkan produk tersebut juga setiap hari. Nggak bisa kalau kita produknya si kambing numpuk terus, nah itu terus kita kerja sama Bank Indonesia kemudian alhamdulillah menghasilkan pupuk yang dapat diproses 1 kali 24 jam. Kalau yang pupuk cair itu lebih lama karena prosesnya adalah menghilangkan panas dari si urin kambing, itu kurang lebih 1 minggu. Mungkin itu yang terkait dengan perjalanan Desa Wisata Ngagring. Kalau terkait detailnya nanti monggo teman-teman ketika ada pertanyaan berkaitan dengan Desa Wisata Ngagring, insya Allah nanti kami bantu. Terima kasih Mas Aziz. Saya izin tanya, itu disebutkan bahwa tahun 2006 sampai 2015 tuh jadi agrowisata ya? Jadi bentuknya belum desa wisata gitu? Belum. Oh, itu juga belum dapat SK? SK-nya cuma agro, tetap agrowisata nyebutnya. Jadi kalau agrowisata, mohon maaf, ketika ada kunjungan, ada pelatihan dan lain sebagainya, itu hanya terfokus di kelompok tani di sekitaran sini. Tapi kalau desa wisata kan lingkupnya kita ada 2 RT, Ngagring 3 dan Ngagring 4. Kalau satu padukuhan kita ada 6 RT. Tapi fokusnya Desa Wisata Ngagring saat ini adalah di RT 03 dan RT 04 dari 6 RT tersebut. Saya izin bertanya terkait dengan harusnya ya Mas, apa peran pemerintah dalam desa wisata ini? Peran pemerintah dari lingkup Kelurahan Girikerto memang mendukung bagaimana tata kelola di Desa Wisata Ngagring. Salah satunya adalah kalau di kami, karena mau tidak mau kita adalah mendapatkan SK dulu dari tingkat kelurahan. Tidak bisa kita ada Desa Wisata Ngagring kok tiba-tiba kita mendapatkan SK Bupati dan juga SK Gubernur yang betul-betul diakui adanya desa wisata. Kemudian memang kerjasamanya adalah saat ini kita juga kerjasama sama BUMDes, karena tingkat Pok Darwis dulu tingkat padukuhan tahun-tahun sebelumnya, tapi di tahun 2022 itu sudah dirubah bahwasanya memang kalau Pok Darwis itu tingkatnya kelurahan. Jadi kalau di Kelurahan Girikerto itu ada beberapa desa wisata itu dijadikan 1, jadi Pok Darwisnya 1. Berarti untuk semua desa wisata ini 1 Pok Darwis? Iya, 1 Pok Darwis, tingkat kelurahan saja. Selanjutnya untuk peran masyarakat di Desa Wisata Ngagring ini, adakah Mas kayak misalnya masyarakat sekitar yang ikut andil untuk di Desa Wisata Ngagring ini? Kalau ikut andil alhamdulillah dari tahun ke tahun itu
makin sadar dengan adanya potensi desa wisata Nganggering. Kita kurang lebih 80% itu adalah petani dan juga peternak kambing, dimana memang mereka fokusnya adalah memerah susu kambing. Karena kalau dulu merah susu kambing itu bukan penghasilan per bulan, tapi kalau saat ini kan sudah menjadi penghasilan bulanan. Jadi mereka lebih fokus ketika kita ngejual paket wisata itu lingkupnya adalah Nganggering RT 03 dan 4, tapi kalau secara pengelolaan di kandang masing-masing itu yang mengelola satu orang. Jadi mereka melihara kambing, kalau yang mampu melihara 50 ekor berarti mereka melihara 50 ekor untuk diperah susunya. Jadi setiap bulannya mereka menghasilkan penghasilan dari susunya tadi. Selain susu kan ada juga anaknya, kemudian anakannya, kemudian kalau udah mendapatkan anakannya kita juga menjual kotorannya tadi. Jadi si kambing itu kita nggak hanya menjual susunya, tapi memang produk turunannya juga dikelola dan betul-betul nggak keluar dari Nganggering pengelolaannya. Kalau maaf mungkin teman-teman yang lain mengelola kambing itu kita ngeluarin susu dan juga kotorannya itu tidak diproses di sini. Tapi kalau di Nganggering alhamdulillah kita dianugerahi bahwasanya memang dari kambing kita ada pasar kambing, kemudian pengolahan susu dan juga produk turunan pupuk cair dan kering semua ada di sini. Jadi memang sudah terintegrasi dari hulu ke hilir. Jadi kita istilahnya hanya terfokus, dulunya kita hanya di kambing saja, tapi alhamdulillah sudah ada paket wisata, kemudian ada produk turunannya. Jadi masyarakat di kami alhamdulillah udah banyak yang makin ikut serta di desa wisata Nganggering. Yang rumahnya dibuat live in juga itu udah alhamdulillah udah banyak. Yang dulunya mohon maaf ketika ada live in kita hanya beberapa rumah saja, namun untuk saat ini ada homestay sekitar 15 homestay. Ya, jadi ketika nanti ada magang, kemudian nanti ada kunjungan, kemudian nanti ketika ada KKN itu sudah ditempatkan di homestay yang ada di desa wisata Nganggering. Jadi yang ngerasain adanya desa wisata itu nggak bisa hanya 1-2 orang, tapi betul-betul dampaknya bisa dirasakan dari teman-teman masyarakat yang ada di desa wisata Nganggering. Itu sebenarnya kalau buat kambingnya apakah milik masyarakat sendiri atau pernah ada disponsori gitu? Kalau kambing pernah ditawarin dari institusi kambing yang istilahnya mereka ngajak kerjasama sistem menggaduh itu ketika keluar anak ataupun susunya adalah kita pembagiannya 60 sama 40%, di mana 40% di yang punya, 60% di petani. Tapi kurang optimal, mereka kurang semangat dalam artian kita melihara lama-lama tapi hasilnya kurang maksimal. Jadi mereka betul-betul swadaya dari 1-2 kambing sampai dengan ada yang sampai berpuluh-puluh. Itu memang betul-betul mereka mengoptimalkan kambing mereka dari penghasilan susu sama anaknya tadi. Nah, makanya memang tadi ada desa wisata Nganggering itu ketika anakannya itu dipaketkan di kita, karena ada paket memberikan kempong atau memberikan susu ke anakan kambing, kemudian memberikan pakan kambing, itu memang menjadi tambahan bagi mereka petani yang ada di desa wisata Nganggering. Tapi Mas, untuk masyarakat sendiri ini apakah ada suatu pelatihan? Mas, kan ini ada paket-paket wisata, pasti ada tour guide-nya kan, kayak live in juga. Apakah ada pelatihan khusus untuk masyarakat untuk menghadapi wisatawan yang datang seperti itu? Kalau pelatihan khusus itu sebetulnya pernah ada, tapi karena memang kita adalah sistemnya kalau ngikut ke dinas kita nggak bisa, karena kita kurang lebih ada 30 pengelola, itu nggak bisa semuanya diikutsertakan sebagai peserta pelatihan. Jadi kita memberikan kuota 2-3 orang, di mana mereka nanti yang akan meneruskan pelatihannya ke kami. Jadi ketika mereka pelatihan homestay, kemudian pelatihan tour guide dan tour dan lain sebagainya, itu ketika kita bisa mengirimkan 3 orang, berarti 3 orang itu yang akan nantinya akan
meneruskan ke masyarakat kami. Jadi memang diketok tularke kalau di kami. Untuk wisata Indonesia sendiri ini apakah pernah ada wisatawan dari mancanegara Mas? Kalau dari mancanegara alhamdulillah udah beberapa kali, karena juga kita sebagai pos JIHW yang setiap tahunnya itu ada event, dan alhamdulillah respon dari panitia JIHW adalah ketika walaupun mungkin secara bahasa kita nggak menguasai beberapa bahasa asing, tapi ketika di Nganggring nanti dibutuhkan translate, itu biasanya kita juga karena ada beberapa teman-teman juga yang kuliah di UGM juga, dan alhamdulillah beberapa pengelola juga ada yang menguasai beberapa bahasa. Jadi memang ketika ada kunjungan ataupun ketika kita menjadi salah satu kunjungan yang ada di luar daerah maupun luar Indo, itu alhamdulillah sudah pernah, dan itu bisa dicek juga di Instagram kami di Desa Wisata Nganggring. Sudah beberapa kali ada kunjungan mancanegara, dan mereka nyaman ketika mereka diajak merah susu, diajak minum susu kambing, itu malah mereka experience yang boleh di luar paket tadi untuk kayak nasi kambing, terus untuk misalnya itu ada nggak mas tersendirinya? ada. Jadi ada ya di luar paket. Tapi kita paket keluarga ada, tapi mau nggak mau paket keluarga itu menanggung kurang lebih 10 packs. Jadi ketika mereka ngambilnya hanya 5 orang, jadi mau nggak mau mereka harus ngambil 10 pack, karena nanti jatuhnya adalah mereka ngambil paket full yang ada di Desa Wisata Nganggring, dan mereka juga mendapatkan produknya. Jadi memang harus menanggung 10 pack. Tapi rata-rata mereka mau, dalam artian mereka sebanding dengan apa yang mereka dapatkan di kami, intinya kayak gitu. Sama istilahnya mas tentang pengelolaan dengan sabun sama lotion terus juga titbook itu yang menginisiasi pertamanya siapa ya mas? Terus juga awalnya tuh apa gitu? Yang pertama adalah mungkin dulunya susu itu dijual secara cair, Mbak. Kalau cair itu sebelum masuk kulkas ataupun freezer itu hanya mampu kurang lebih bertahan 3 jam. Kita nggak mungkin ngeluarin susu per kandang 10 liter kemudian hanya dimasukkan freezer, itu tidak mungkin. Nah, dimana memang betul dulunya almarhum Pak Haji Tamto yang saat ini menjadi kerjasama dengan kami di Desa Wisata Nganggring itu adalah menginisiasi susu tersebut dijadikan bubuk. Kalau kita merubah mindset di mana susu itu bisa dirubah menjadi bubuk adalah yang dulunya kita hanya mampu menjual bertahan 3 jam kalau masuk freezer, tapi alhamdulillah saat ini adalah mampu bertahan 1-2 tahun. Jadi mereka bisa mengonsumsi susu kambing tapi nggak harus terburu-buru. Jadi mereka mendapatkan produk susu kambing itu dengan produk yang ketika mereka nggak suka cair, berarti mereka bisa menikmatinya dengan cara bubuk, kemudian dengan beberapa varian rasa. Jadi ketika nggak suka strawberry, nggak suka original, nanti ada varian dari coklat, kemudian taro, dan lain sebagainya. Itu terkait produk susu yang diminum. Nah, kemudian di kami juga dulu karena ada pendampingan dari Bank Indonesia, itu ditanya ada nggak produk yang bisa dimakan ataupun dipasarkan selain menjadi produk bubuk tadi. Kemudian ada beberapa ibu-ibu UMKM yang mengusulkan gimana kalau susu tersebut kita buat salah satunya adalah menjadi sabun. Dulunya hanya sabun, yang dimana memang mau nggak mau kita harus menggaungkan itu adalah penggunaannya ke masyarakat dulu. Ketika masyarakat sudah bisa menggunakan sabun tersebut, ketika ada live-in, kita mau nggak mau harus mengunggulkan produk-produk kita, dimana memang ketika live-in sabunnya berarti sabun produk dari kami di Desa Wisata Nganggring. Kemudian tisu itu juga sudah dikurangi, karena kita sebelum paket wisata live-in itu biasanya kita membuat batik yang digunakan selama live-in. Jadi memang kalau bisa itu tidak menggunakan tisu, agar setidaknya kita mengurangi penggunaan yang istilahnya hanya sekali atau 2 kali menggunakan itu. Jadi ada sabun susu kambing, kemudian ada lotion susu kambing yang alhamdulillah itu
saat ini masih dalam proses BPOM, tapi secara peredaran alhamdulillah masih aman dan sudah beberapa kali digunakan di skop UMKM DIY, alhamdulillah juga aman. Jadi untuk saat ini karena proses BPOM itu enggak mudah, jadi saat ini alhamdulillah udah, walaupun masih proses tapi kita sudah pengajuan ke BPOM agar secara peredaran dan legalitasnya nanti memang betul-betul aman dan digunakan masyarakat umum. Jadi yang bisa mengakses atau membeli gitu produk itu apakah bisa masyarakat dari luar kayak di online shop atau hanya eksklusif yang pernah datang ke Nagari aja? Kalau saat ini karena memang kita belum punya online shop yang TikTok maupun Shopee dan lain sebagainya, kita masih pre-order. Yang pertama adalah ketika kita ada pameran itu baru bisa sounding ke itu, tapi alhamdulillah ketika ada pameran-pameran tersebut nanti dampaknya adalah tadi kembali lagi ke pemasaran yang istilahnya by WA dan story itu alhamdulillah saat ini selain ketika ada kunjungan tadi biasanya ada pre-order yang sebetulnya hanya kunjungan dari kami, tapi terus mereka itu buat story di mana dia mendapatkan produk tersebut di mana, terus alhamdulillah dari itu kemudian keluar Jawa itu alhamdulillah sudah banyak, sudah keluar Jawa Mana saja itu Mas kalau boleh tahu? rata-rata Kalimantan. Makanya itu kita ngejar BPOM tadi biar betul-betul ketika luar Jawa bisa menggunakan itu betul-betul udah aman ya gitu. Terus juga balik lagi yang ke peran dari pemerintah itu boleh disebutin nggak Mas pelatihan yang akhir-akhir ini diikuti oleh Desa Wisata Nagari dari Dinas Pariwisata atau dinas yang lain gitu? Belum terakhir ini masih berjalan karena setiap alhamdulillah kita di tahun 2023 menjadi juara 2 tingkat daerah istimewa Yogyakarta terkait dengan lomba desa wisata se-DIY. Alhamdulillah kemarin mendapatkan pendampingan karena kita juga perlunya pendampingan dari Dinas Pariwisata DIY. Alhamdulillah kerjasama dengan GIPI. Alhamdulillah selama 3 bulan dari bulan September, Oktober, November, yang alhamdulillah setiap Kamis kita ada pendampingan dan kemarin juga sudah dimonitoring bahwasanya memang Nagring punya potensi yang luar biasa. Monggo ketika dari dinas alhamdulillah juga difasilitasi itu terakhir kita ada pendampingan betul-betul di pemaketan, kemudian di pemagangan, kemudian ada juga di kuliner, kemudian di homestay. Jadi betul-betul kami mendapatkan pendampingan itu dari Dinas Pariwisata DIY langsung, betul-betul didampingi dari GIPI karena memang mereka betul-betul memperhatikan ketika ada potensi nih yang ada di Desa Wisata Nagring yang ada di Kabupaten Sleman, di mana memang betul-betul kita sistemnya adalah masyarakat bukan individu 1 atau 2 orang. Jadi memang alhamdulillah itu pelatihan sampai besok November akhir itu masih didampingi dari Dinas Pariwisata DIY yang kerjasama dengan GIPI. Terus saya mau tanya, kan ini Masnya bilang kalau untuk memproduksi itu kan sudah nggak di luar Nagring, memproduksi kan di dalam Nagring itu sendiri. Apakah untuk seperti alat memproduksinya itu dari desa wisata ini tersendiri atau ada bantuan dari pemerintah ataupun dari luar seperti itu? Dulunya kita memang dibantu beberapa peralatan dari pendampingan Bank Indonesia seperti alat buat pupuk, kemudian gedung buat pupuk, kemudian alat yang buat susu dan masin tadi dibantu dari Bank Indonesia terkait dengan peralatan yang sudah dan sangat diperlukan di Desa Wisata Nagring. Tapi itu tuh kita nggak bisa kalau ngandelin itu saja, dan kemudian memang ada peremajaan dan juga alat-alat yang kita tambah dengan swadaya kita bareng-bareng, walaupun memang dari Bank Indonesia itu udah istilahnya sangat-sangat membantu, yang kurang lebih mungkin yang dikucurkan di Desa Wisata Nagring adalah kurang lebih 1 M. 1 M? Itu Itu dalam 3 tahun? 3 tahun, kita benar-benar 3 tahun.
Itu awal mula pendampingannya gimana Mas? Apakah dari Nganggri sendiri yang mengajukan Enggak, Oh, dari kita mana? dipilih dari Bank Indonesia. Nganggri itu ikut kompetisi kah atau apa? Enggak, sama Tidak. sekali enggak. Jadi tiba-tiba langsung dipilih Iya, aja. betul-betul memang Nganggri itu ada potensi nih kalau Iya. didampingi dari Bank Indonesia. Seperti dilirik seperti itu. Iya, Selanjutnya Mas, aku mau menanya terkait akademisi. Apakah di desa wisata Nganggri ini bekerja sama dengan akademisi seperti universitas? Seperti Kayak tentang riset tentang penelitian. riset penelitian, jadi kan ada kayak tentang sabun, sabun seperti itu sirup kan. gitu. Iya. kita kerjasamanya sama UGM yang UGM. tentunya sama UGM, kemudian sama SETI KPN kalau terkait dengan kepariwisataan nanti dengan Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo ataupun STIPRAM. Terus nanti juga ketika ada KPN juga kita kerja sama-sama UAD, kemudian Universitas Negeri Yogyakarta, kemudian juga dengan beberapa universitas yang ada di DIY itu beberapa kali juga kerjasama, karena memang rata-rata dari dosen S1, S2, S3 itu biasanya mereka itu penelitian ketika mereka ngambil jurusan ataupun terkait dengan kepariwisataan di desa wisata Nganggri. Jadi memang betul-betul mereka dampaknya alhamdulillah sampai saat ini juga masih terasa bagi teman-teman di desa wisata Nganggri. Kalau boleh tahu itu untuk UGM tersendiri ini bekerja samanya dalam bentuk apa ya? Kalau dulu sampai saat ini adalah seringnya adalah KKN. KKN. Terus kemudian ketika ada penelitian dosen sama mahasiswa juga. Untuk yang STIPRAM itu berarti khusus Master plan kami yang mungkin nanti juga bisa dicek di sini ada, kalau bannernya itu juga kita kerjasama sama mahasiswa UGM tahun 2023 yang dulu memang kita punya gagasan kalau kita nggak punya gambar itu nggak bisa kalau kita tiba-tiba ngebuat ada kamar mandi, ada gedung pertemuan, ada tempat buat atraksi dan lain sebagainya. Terus kita kerjasama sama teman-teman KKN UGM, alhamdulillah itu ngasilin master plan di mana memang gambaran-gambaran yang ada di desa wisata Nganggri ini sudah tergambar. Jadi memang kita nggak bisa tiba-tiba buat lapangan voli, kita tidak bisa buat tempat logistik dan lain sebagainya, tapi betul-betul kita mempunyai gambaran ke depannya. Jadi memang amannya kita sudah mempunyai master plan tersebut. Kalau untuk bentuk kerjasamanya Mas, maksudnya Nganggri ini ada nggak kerjasama sama pihak-pihak luar, dan itu kalau boleh tahu ada kerjasama dengan pihak mana saja? Terkait kepariwisataannya, Iya. kalau atau Di luar mungkin pariwisata juga Hmm. nggak apa-apa. kalau kerjasama itu belum, tapi memang kita terjalin silaturahmi. Alhamdulillah kita juga di tahun 2023 itu selain kita alhamdulillah diamanahi menang di DIY tingkat DIY yang dilaksanakan lomba inovasi Karang Taruna yang diinisiasi dari teman-teman Karang Taruna DIY, itu juga teman-teman Nganggri alhamdulillah masuk top 10 atau top 10. Itu juga menjadi salah satu kerjasama dengan Karang Taruna DIY yang dampaknya juga masih sangat terasa sampai tahun ini. Kemudian kita juga di tahun 2023 dipercayai ataupun diamanahi dari Kemenpora RI, di mana dulu yang diwakili saya dan yang menggaungkan desa wisata Anggrek itu juga menjadi juara 2 tingkat nasional. Alhamdulillah itu diakui sama Kemenpora RI. Jadi memang kita sebagai desa wisata yang tingkatannya adalah di sumber daya alam, lingkungan dan pariwisatanya sudah terintegrasi. Jadi memang betul-betul alhamdulillah ada silaturahmi. Alhamdulillah sampai saat ini juga masih diperhatikan sama DIY sama Kemenpora. Ketika ada event juga kita alhamdulillah masih selalu mendapatkan undangan-undangan tersebut. Kemudian kalau ke
kerjasama terkait dengan tur itu memang saat ini karena didampingi dari Dinas Pariwisata DIY itu memang sudah ada beberapa kerjasama dengan tour and travel. Kalau sebelumnya kita memang minusnya adalah di pemasaran, jadi monggo teman-teman ketika nanti bisa disambungkan dari teman-teman UGM, nanti bisa juga dibantu terkait dengan pemasaran di Desa Wisata Ngagri gitu. Berarti udah ada kerjasama dengan tour and travel gitu, bantu dari DIY? Tapi masih sangat minim kalau di kami itu. Sebetulnya mereka juga, Mas Ngagring itu nggak kekurangan suatu apapun, kamar mandi ada, misalnya ada paket wisatanya yang ditawarkan pun insya Allah ketika kami tawarkan pun tidak ada yang, mohon maaf, mereka menawar itu jarang. Tapi memang kami dari Desa Wisata Ngagri juga ngerasa memang dari pemasaran kita masih betul-betul kurang optimal. Kalau sistem yang udah terjalin dengan SD, kemudian SMP, kemudian dengan mahasiswa itu alhamdulillah setiap tahunnya mereka kunjungan lagi, walaupun mereka istilahnya beda angkatan, tapi alhamdulillah terjalin kerjasama yang alhamdulillah silaturahmi tersebut nanti ditularkan ke adik tingkat mereka gitu. Jadi untuk saat ini promosi yang paling banyak itu apa Mas biasanya yang memang kayak ada impactnya gitu? Apakah dari kayak relasi kah, atau biasanya media sosial atau word of mouth gitu? Misalnya saya pernah kesini terus punya pengalaman, saya sharing ke teman saya datang ke sini, atau dari tour and travel itu? Paling banyak saat ini karena memang di istilahnya adalah dari mulut ke mulut. Jadi cerita sana cerita sini, kemudian bikin story dan lain sebagainya. Kalau dari tour and travel alhamdulillah ada, tapi memang mereka juga tidak bisa kalau mengharuskan ini ketika mereka membutuhkan MPP, masa persiapan pensiun, itu rata-rata ngambilnya di kami, karena selain nanti bisa tahu pengelolaan kambing, kemudian kambing yang dijual itu nggak harus susunya, nggak harus anaknya, tapi mereka juga bisa mengelola dari kotorannya itu. Jadi memang ketika ada masa purna bakti itu dari PLN dan lain sebagainya rata-rata ngambilnya di Desa Wisata Ngagri. Terus kemudian ketika kita ngeluarin sertifikat itu juga alhamdulillah sudah diakui negara, karena kita masuk di 10 Wanawiyata Widya Karya seluruh Indonesia, itu yang masuk hanya 10, alhamdulillah kita juga masuk ya. Jadi kita masuk itu, jadi ketika kita ngeluarin sertifikat itu betul-betul sudah diakui sama negara. Sertifikat seperti sertifikat pelatihan gitu kan? Betul. Jadi wisatawan tuh dapat sertifikat nih? Ketika mereka ngambil pemagangan itu mereka mendapatkan sertifikat. Berarti untuk mahasiswa yang mau KKN magang itu mendapatkan sertifikatnya yang diakui sama negara. Wanawiyata Widya Karya itu. Ini boleh disebutin nggak Mas tentang dampak? Kan tadi Mas menyebutkan kalau dengan adanya kerjasama dengan pihak akademis itu punya dampak yang cukup signifikan bagi Desa Wisata Ngagri sendiri. Itu boleh disebutkan nggak contohnya apa gitu? Kayak sebelum ada dan setelah adanya kerjasama tersebut. Kalau sebelum ada mungkin mereka belum leluasa banget ketika ada penelitian di kami. Kalau dulu itu nggak bisa secara langsung tatap muka kayak gini, biasanya tidak ada janjian, tidak ada kerjasama yang lain, tapi mereka harus nemuin dari petani ataupun dari pengelola yang ada di Desa Wisata Ngagri itu secara mereka nyambi ketika nyari rumput kayak itu diwawancarai, kemudian pas merawat kami diwawancarai, tapi secara globalnya ketika mereka pada saat kegiatan tersebut kadang kurang optimal apa yang dibutuhkan dari mahasiswa ataupun dosen. Jadi kita dioptimalkan ketika ada penelitian ataupun berkaitan dengan desa wisata itu kalau bisa memang betul-betul secara tatap muka. Kalau dulu online itu pernah pada saat pandemi, tapi memang secara dari kami itu tidak menyarankan, karena memang ketika mereka hanya melihat dari istilahnya nggak secara langsung, mungkin nggak percaya kalau betul-betul Ngagri itu ada kurang lebih 750 ekor kambing yang keluar masuk
karena juga ada pasarnya, satu pintu melalui pasar kambing itu kalau keluar masuknya pasar kambing di kami setiap Kliwon. Setiap Kliwon. Seminggu Kliwon pasar Kliwon. Harinya tidak tentu tapi tetap di Kliwon. Alasannya Oh, apa? iya. Kalau Kalau boleh tahu alasannya penasaran. kenapa? Alasannya adalah mungkin di hari-hari yang lain itu ada pasar, mungkin kalau di kami ada pasar Nggowo itu ada di dekat Kelurahan Tirto. Terus nanti kalau ketika Pahing nanti ada di Sleman sama di Duri. Terus ada pasar juga yang induk-induknya ada di sekitaran kami. Tapi karena memang hari yang belum dipilih sama beberapa pasar itu adalah di Kliwon. Kemudian kami dan juga pemerintah Girkerto sama masyarakat dan kelompok tani itu sudah sepakat kalau pasarnya dibuat setiap Kliwon. Pasar kambing berarti jual beli kambing. Jual beli kambing, terus jual beli, intinya apa yang bisa dijual. Itu di mana, Mas? Ini itu yang di utara itu pasar kambingnya. Pasar kambing. Oh, itu pasar Yang kambing. kalau itu warga sekitar. Warga sekitar atau dari desa wisata itu? Desa wisata, warga sekitar sama istilahnya peternak yang menjadi penjual yang keluar masuk. Jadi mereka kan nanti dibuang lagi ke petani-petani, jadi keluar masuk kayak gitu. Berarti kalau Idul Adha rame banget. Iya. Kalau Idul Adha alhamdulillah rame. Tapi memang kalau segi harga kan lebih mahal kalau Iya, pakai betul. kadang 2 kali lipat, tapi secara dagingnya ini lebih banyak. Oh, berarti ini 750 kambing semua kambing atau apa? Kebanyakan ya, walaupun nanti ada beberapa jenis, ada sapera, ada sanem, ada jawa randu, tapi rata-rata yang dioptimalkan di kami adalah di kambing tawa. Kalau boleh tahu Mas, untuk media nih, desa wisata Nanggeran ini bekerja sama dengan media Instagram kah atau dengan media-media yang Atau mungkin media TV. iya dari seperti TV seperti itu Mas, ada yang Kalau TV Urban on Show teman-teman mungkin tahu ya. Survivor apa ya dulu? Survivor. Survivor ya. Nah itu pernah di kami juga tahun 2019 sebelum pandemi ya, yang itu masuk Trans TV karena memang kurang tahu ya, mereka tahu kita dari mana, tapi alhamdulillah itu masuk di Trans TV. Terus biasanya juga TV One, kemudian Jejak Si Gundul. Wow. Oh, pernah meliput di Sama apa ya, aku lupa yang anak-anak kecil itu meliput, bukan, pokoknya sama. Oh tapi apa tadi? Unyil, laptop si Unyil. Bukan. Pokoknya sama, acaranya di itu, tapi lebih fokusnya di pembuatan lotion sama sabun. Karena mereka menanyakan itu, oh ini apa sih potensinya, terus apa sih ketika kita gunain itu manfaatnya apa, kayak gitu, fokusnya di itu. Terus kalau TV nasional biasanya paling sering adalah Jogja TV, kemudian juga ada di TVRI, karena kita selain biasanya meliput kami juga biasanya kita diundang ke TVRI kayak gitu. Kalau boleh tahu diundangnya itu untuk wawancara seperti itu ya Mas? Biasanya terkait dengan pengelolaan desa wisata kayak gitu. Kalau untuk dampaknya tersendiri Mas, setelah diliput oleh Survivor, terus TV One dan Jejak Si Gundul itu signifikan tidak Mas untuk pengunjungnya? Alhamdulillah mereka juga makin tahu, oh ternyata di Sleman tuh ada ya pengelolaan sumber daya alam lingkungan dan pariwisata yang membangun kambing, yang kalau di luar sana yang dimanfaatin hanya daging. Lalu alhamdulillah kita juga ya bisa memanfaatkan dari susu, kotoran, anakan, sama yang udah enggak apa ya istilahnya enggak berproduksi pun kita bisa menjual gitu. Ketika si kambing jantan udah nggak bisa hasilin ataupun kurang optimal kan mereka dijual secara daging. Sama yang bukan dari aku yang perempuan ataupun si betinanya itu kan kalau udah nggak bisa beranak atau istilahnya udah nggak produktif itu biasanya kita jualnya sebagai jual daging per kilo dijualnya. Terus penyembelihannya tuh di sini? Kalau penyembelihan enggak, Enggak. mereka
maunya biasanya bawa dalam kondisi hidup. Oh berarti dijualnya tuh per ekor berarti ya mas? Per ekor. Tetap hitungannya, tapi yang dijual tuh dagingnya. Iya. Seperti itu. Oh kirain memang dari sini udah di. Kalau dulu tongsengnya, Oh di sini. tongseng kambing, pas kliwonan gitu. Itu biasanya kambing yang udah umur berapa gitu? Ya sudah tidak ini. Kadang juga yang biasanya kan ada yang suka kambing muda biasanya loh. Sate kambing muda, rata-rata itu. Yang itu anak-anak kambing yang masih kecil-kecil kayak gitu. Mas, sudah cukup konsultasi dengan masnya, wawancaranya. Ini yang sangat menjawab semua pertanyaan kami dan semua aspek yang kami butuhkan memang ada semuanya di Ngamrin. Alhamdulillah. Kami mengucapkan terima kasih banyak Sama-sama. untuk Mas yang sudah meluangkan waktu untuk wawancara dengan kami dan memperbolehkan untuk membuat video. Dengan senang hati. Kami mohon maaf bila ada pertanyaan ataupun kata-kata yang salah yang kurang berkenan. Sama-sama dari kami juga. Terlambat. Enggak apa-apa, aman.